Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film yang ceritain tentang kisah cinta manusia dan Putri Duyung. Judulnya The Mermaid. Ini dulu filmnya populer guys di tahun 2016. Oke deh, gak usah lama-lama, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, aku minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya ada sekelompok pengusaha kaya yang lagi ngadain acara pelelangan untuk wilayah perairan yang disebut Teluk Hijau. Dan wilayah itu akhirnya berhasil dibeli sama seorang cowok kaya yang namanya Liu. Dia bakal bikin proyek besar di situ. Di malam harinya, dia ngadain sebuah pesta besar untuk ngerayain pembeliannya itu. Dia undang tuh pengusaha-pengusaha kaya lainnya. Terus karena dirasa proyek itu bakal sukses, makanya banyak nih pengusaha lainnya yang pengen kerjasama sama Liu. Tapi semuanya pada ditolak. Sampai ada seorang pengusaha wanita nih, yang namanya Roland. Dia ngotot banget pengen kerjasama di proyek itu. Roland ini mantan bacanya Liu guys. Dan sebenarnya Liu masih agak-agak suka. Jadi akhirnya dia setuju mau kerjasama sama si Roland. Tiba-tiba aja ada seorang cewek yang sebenarnya gak diundang di pesta itu. Tapi dia maksa pengen ngomong sama si Liu. Bahkan dia ngasih nomor handphonenya dan minta Liu supaya menghubungi dia. Cewek aneh itu namanya Shan. Dia langsung diusir deh. Dan setelahnya, ini para pegawai Liu lagi ngejelasin tentang proyek Teluk Hijau tadi. Jadi supaya pembangunannya lancar, mereka masangin yang namanya sonar di laut situ. Sonar itu pancaran global yang bakal bikin ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di laut situ menderita. Bahkan sampai mati. Nah, nggak disangka-sangka ternyata si Santu tinggal di perairan itu. Dia nyamperin anak kecil yang tubuhnya terluka nih. Ternyata anak itu Duyung guys. Dan dia terluka karena pancaran sonar yang dipasang di proyeknya Liu tadi. Terus guys, Santu ternyata Putri Duyung. Tapi dia jago bisa nyamar jadi manusia. Karena dia sudah terlatih untuk berdiri pakai ekor duyungnya kayak gini. Perairan itu, San tinggal bersama duyung-duyung lainnya. Dan nenek duyung ini selalu ngingetin kalau manusia itu jahat. Gak cuma duyung sih. Di situ juga ada manusia gurita yang benci banget sama manusia. Apalagi sama Liu. Makanya mereka ngirim San Putri Duyung yang cantik ini untuk pergi ke daratan supaya bisa menggoda dan menghabisi nyawa Liu. Karena kan proyeknya bahaya, bisa mengancam nyawa mereka. Nah, San kan udah ngasih nomor handphonenya. Jadi mereka nunggu-nunggu nih Liu menghubungi. Walau aneh sih, dia kan duyung, kok punya handphone? Pas banget nih, si Liu lagi pengen bikin mantan pacarnya nih, si Roland itu cemburu. Jadi dia nelpon San dan janjian ketemu. San yang udah dandan cantik dijemput sama orang-orang yang diutus Liu. Dia dibawa ke kantornya. Di situ, Shan langsung naruh racun di minuman Liu. Tapi yang minum malah asistennya si Liu. Dan orang itu jadi yang mabuk. Terus dia lihat nih, Liu masuk ke sebuah ruangan. Jadi dia ikutin. Dia langsung mau nyerang Liu pakai bulu babi. Tapi pas dilempar, malah kena balik dirinya sendiri. Karena dia nggak sadar kalau di situ tuh ada kaca. Dan akhirnya ngumpet nih di bawah. Dan mau nusukin pakai pisau tulang ikan ke Liu. Malah nggak sengaja kena tangannya sendiri. Sial banget. Bahkan pas mau nyerang dari belakang, San malah ketibuk stick golfnya si Liu. Karena gak enak lihat San terluka, Liu yang kayak ini akhirnya nawarin uang yang banyak untuk si San. Tapi dia nggak mau, dia nggak peduli sama uang. Jumlahnya udah ditambahin, tetap aja nggak mau. Sampai akhirnya Liu udah bodo amat deh sama cewek ini. Tiba-tiba ada mantannya nih. Jadi biar si Roland cemburu, Liu pura-pura deket lagi sama si San. Dan ngajak dia pergi. Mereka akhirnya pergi ke sebuah taman dan makan ayam bareng. Liu jadi sedih karena dia inget dulu pernah hidup susah. Dan rasa ayam itu ngingetin dia sama masa kecilnya dulu. Karena dulu pernah miskin, sekarang Liu kerja keras untuk ngasilin uang yang banyak. Menurut dia, uang tuh hal yang paling penting supaya orang bisa bahagia. Tapi menurut San, masih banyak hal-hal lain yang lebih penting dari uang. Bahkan waktu dia dikasih cek yang nominalnya besar sama si Liu,
Tapi langsung dia bakar karena Sun bukan cewek yang matre guys. Liu jadi bingung karena dia nggak pernah nemuin cewek kayak gini. Setelahnya, Sun ngajakin Liu senang-senang main di taman bermain ini. Liu sadar udah lama banget dia nggak ngerasa sebahagia hari ini. Padahal kan dia punya uang yang banyak. Abis itu Liu nganterin Sun pulang nih. Walau dia bingung, kok Sun tinggalnya di perairan yang udah dia beli. Tapi di situ, Sun ngerasa kalau Sun ini cewek yang spesial, bisa bikin dia bahagia. Bahkan mereka gandengan nih sepanjang jalan. Sementara di balik pintu, Duyung dan manusia gurita udah siap-siap mau menghabisi si Liu. Sun yang sadar langsung nyuruh cowok itu pergi. Dia mulai ngerasa nggak bisa nih ngebunuh si Liu. Manusia gurita kecewa karena Sun gagal. Tapi nggak lama, Liu tiba-tiba nelpon dan ngajakin Sun ketemuan besok. Para Duyung semangat karena Sun jadi punya kesempatan lagi untuk menghabisi Liu. Nah, Sun dan Liu akhirnya ketemuan lagi nih. Liu bahkan bawain dia bunga yang cantik banget. Karena ragu sama Sun, si manusia gurita akhirnya datang ke situ juga. Dia nyamar jadi koki di situ. Tentakel guritanya kelihatan guys. Terus pas banget nih, si Liu bilang dia mau makan gurita. Jadi tentakelnya ada yang dipotong-potong, digiling. Malah si manusia gurita yang jadi korban. Tapi sebelum makin parah, dia berhasil kabur guys. Habis itu tiba-tiba aja nih, si Liu nyodorin cincin. Dia ngelamar si Sun. Kalau mereka baru kenal, Liu bener-bener jatuh cinta. Selama ini, dia ngerasa kesepian walau dia udah kaya. Dan ternyata, Sun yang bisa bikin dia bahagia. Tapi Sun gak bisa nih, dia kan punya tugas untuk menghabisi Liu. Malah tiba-tiba aja Roland datang dan cemburu nih. Dan Liu langsung pergi deh. Balik lagi ke rumah ini. Si manusia gurita luka-luka karena kejadian tadi. Dia jadi makin benci dan semakin pengen menghabisi Liu. Tapi di situ Sun udah galau karena sebenarnya dalam hatinya dia suka sama si Liu. Dan tiba-tiba aja si Liu ternyata datang ke situ guys. Dia benar-benar kaget melihat ada Duyung, manusia gurita. Terus dia langsung ditangkap deh. Si manusia gurita udah mau menghabisi Liu. Tapi digagalin sama si Sun. Dia nggak mau Liu mati. Manusia gurita jadi marah sama Sun. Tapi dia juga gak sanggup ngelukain Putri Duyung ini. Setelahnya, Liu yang berhasil kabur nyeritain tentang kumpulan Putri Duyung itu ke kantor polisi. Tapi ya gak ada yang percaya. Dia malah diketawain. Terus dia cerita nih ke Roland. Ternyata wanita ini percaya guys. Karena sebenarnya diam-diam dia pernah nemuin 2 bangkai Putri Duyung di perairan situ. Hanya dia sampai ngebentuk tim khusus. Karena dia udah ngincer Putri Duyungnya yang asli. Kalau berhasil ditangkap, duyung-duyung itu pasti bakal ngasilin uang yang banyak. Roland langsung merintahin orang-orangnya untuk menyerang sarang duyung itu. Liu sudah berusaha menelpon untuk ngasih tahu Sun supaya kabur. Tapi dia nggak bisa dihubungin. Ternyata sarang duyungnya udah keburu diserang guys. Para duyung udah berusaha ngumpet di dasar air. Tapi tetap aja ketahuan. Jadi banyak korbannya. Mereka ditangkap, masukin ke kantong, dilempar. Pokoknya manusia-manusia itu kasar dan jahat. Sun juga berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi susah banget, dia dikejar-kejar. Untung si manusia gurita nolongin dia nih. Dia ngebantu Sun untuk kabur. Ya, tapi gagal. Dia malah mau ditangkap pakai jaring nih. Tiba-tiba si nenek duyung muncul guys. Dia kibaskan ekornya yang besar dan orang-orang itu diserang balik. Setelahnya, para duyung ini berusaha kabur ke laut yang luas. Tapi Sun yang paling diincar dan ekornya udah tertembak kail. Dia nggak bisa kabur. Walau terluka parah, dia masih berusaha berenang. Sayangnya, Sun dikejar sama Roland yang naik helikopter. Roland benar-benar benci sama Sun karena dia cemburu sama cewek ini. Jadi dia arahin tembakan yang besar ke si Sun. Dia jadi terlempar dan luka parah. Sun udah benar-benar gak berdaya guys. Dia juga dikepung sama Roland dan orang-orang suruhannya. Tapi tiba-tiba Liu muncul dan menyelamatkan si Sun. Dia gendong dan mau dibawa balik ke laut. Roland maksa Liu buat berhenti, tapi karena nggak mau, dia ditembak guys. Berkali-kali Roland yang marah ini nyuruh Liu berhenti, tapi dia tetap jalan. Roland yang semakin emosi, nembak lagi nih. Kalau tertusuk parah, Liu tetap jalan terus. Di situ, Sun ngeliat kalau Liu ternyata benar-benar cinta sama dia. Sampai rela terluka kayak gini.
Liu sempat jatuh karena kesakitan, tapi dia tetap bangun lagi karena mau balikin Sun ke laut. Dan berhasil nih guys. Tapi habis itu, Liu yang terluka parah langsung gak sadarkan diri. Para polisi juga udah dateng dan langsung nangkap si Roland yang jahat. Waktu berlalu dan Liu udah berubah nih. Dia yang tadinya gila harta jadi nyumbangin uangnya untuk pembangunan lingkungan. Dan juga beasiswa untuk yang membutuhkan. Salah satu penerima beasiswa datang untuk ngobrol-ngobrol nih. Di situ dia nanyain soal Putri Duyung. Karena waktu itu beritanya viral kan, Liu sempat sedih pas ingat semua itu. Tapi tenang guys, ternyata dia dan Sun sekarang hidup bersama. Bahkan mereka suka nih pergi ke laut. Liu pakai gelembung kayak gini, dan teman-temannya Sun juga udah seneng guys. Karena mereka sekarang udah hidup bebas di laut yang luas. Ya, itu tadi ceritanya. Unik ya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.